ya teman-teman. Tak bikin seri kedua aja ya teman-teman. Ini seri kedua teman-teman ya. Jadi istri sahnya ya, ini akan bahas tadi ya teman-teman, balik lagi. Istri sahnya juga menderita teman-teman. Menderita apa? Dia harus berkorban untuk anak-anaknya. Kalau dia tidak berkorban untuk anak-anaknya ya teman-teman, dia itu akan anaknya yang akan menjadi korban. Jadi istri sah ini tetap dia kerja keras untuk anaknya ya. Jadi itu adik mamahku itu kerja keras teman-teman, pagi siang sore malam ya, dia kerja keras untuk membesarkan kelima anaknya ya. Akhirnya anaknya yang kelima ini meninggal teman-teman, sakit meninggal. Dan keempat anaknya ini, 3 perempuan 1 laki-laki, akhirnya sukses itu teman-teman. Jadi istri pertama, istri sah ini juga berkorban teman-teman ya, berkorban demi anaknya ya. Nah istri keduanya tetap menderita juga, dia menderita, dia selamanya tidak bisa menjadi istri sah ya kan, karena istri sahnya kan nggak boleh cerai ya. Kalau agamaku kan nggak boleh cerai ya teman-teman, sehingga dia nggak bisa jadi istri sah, dia nggak bisa jadi istri ya, karena agamaku itu tidak mengenal nikah sirih, tidak ada nikah sirih teman-teman. Sehingga istri keduanya ini tetap sebagai istri yang tidak sah, dan anaknya adalah anak seorang perempuan yang tidak menikah sah, artinya adalah anak haram ya teman-teman. Itu karena iiku ini orang yang taat sama Tuhan teman-teman. Jadi dia tidak mau melanggar firman Tuhan, sampai akhir hidupnya dia tidak mau cerai teman-teman ya. Dia tetap mau berkorban untuk anaknya, sehingga Tuhan memberkati dia ya teman-teman. Anaknya keempat, anaknya kelima ya, yang satu kan sudah meninggal, jadi 4 anaknya ini semua sukses. Anak cewek-ceweknya itu 3-tiganya ya teman-teman. Dulu yang satu pernah dipelihara mamahku teman-teman, jadi dia anaknya yang nomor 2 cewek itu mamahku yang melihara. Sekarang anaknya yang nomor 2 cewek itu menikah, dapat Taipan, orang Singapura ya teman-teman, kayak gitu, tinggal di Singapura. Nah anak yang pertamanya cewek menikah, dapat orang kaya juga. Terus anak yang ketiganya juga dapat orang kaya, percetakan kaya ya teman-teman. Dan anak yang kecil itu adalah anak cowok, itu juga sukses yang berhasil ya teman-teman. Nah gitu teman-teman semua. Itulah hukum Tuhan ya. Tapi iku ini, adik mamahku ini benar-benar menderita. Mamahku tahu itu, sampai anaknya dulu, anak keduanya dipelihara mamahku teman-teman, kayak gitu. Itu adik mamahku ya. Jadi habis mamahku, dia adik mamahku kandung ya teman-teman, kayak gitu. Jadi istri sah ini menderita demi anak-anaknya ya. Akhirnya anak-anaknya sukses, berhasil semuanya. Dan istri yang tidak sah ini, simpanannya ini, pelakornya ini, istilah sekarang pelakor ya teman-teman. Pelakornya ini menderita juga, dia tidak bisa jadi istri sah sampai akhir hidupnya teman-teman. Karena lakinya kan meninggal, akhirnya sudah, dia tetap menjadi istri yang tidak sah, simpanan alias pelakor ya teman-teman. Zaman sekarang itu ya, zaman dulu nggak ada istilah pelakor ya, paling istri simpanan, istri kedua gitu ya teman-teman. Dan anaknya tetap anak haram. 2 orang anaknya ini teman-teman, akhir hidupnya pun tidak bahagia ya, tidak sukses, miskin ya teman-teman, susah. Itulah teman-teman ya. Dan suaminya pun menderita ya. Dia menderita karena dia mengkhianati istrinya yang membantu dia, dia mengkhianati anak sahnya. Setiap dia memandang anak haramnya ya teman-teman, suaminya begitu menderita, karena dia selalu ingat dosanya ya teman-teman. Itulah teman-teman. Jadi pintu kemaksiatan itu dihiasi sama setan dengan keindahan,
supaya kamu masuk ke dalamnya. Setelah masuk, berakhir dengan penderitaan. Itu teman-teman, ini jawabanku sesuai dengan kebenaran ya teman-teman. Itulah agamaku begitu teman-teman, sesuai kebenaran. Sehingga itulah yang kita tuh teman-teman ya, semuanya jangan melanggar perintah norma agama ya, jangan melanggar norma hukum. Hukum tetap hukum, agama tetap agama ya teman-teman. Jadi kalau kamu bujangan masih gadis, carilah bujangan ya teman-teman. Jangan cari suami orang, jangan cari istri orang. Kalau kamu cari istri orang atau suami orang, kamu tetap menderita ya teman-teman. Kalau kamu ngambil suami orang, itu kamu tetap menderita teman-teman ya. Itu sudah hukum ya teman-teman, hukum karma, nggak bisa dirubah. Itu teman-teman, jangan kamu enak nganggur begini begitu, apa namanya, ada yang ngasih uang, kamu lihat nanti penderitaan ya. Sekarang kamu ada yang ngasih uang, nggak perlu kerja, gratis, enak, tapi kamu akan lihat penderitaanmu. Kamu menderita di dunia, kamu menderita di sana. Ini baru penghakiman di dunia ya teman-teman. Kalau penghakiman Tuhan aku nggak tahu. Itu urusan Tuhan ya toh. Ini aku bilang sesuai kebenaran ya teman-teman. Ini adalah kebenaran di dunia ya. Jadi inilah hukuman orang yang berbuat jahat, berbuat selingkuh, mengambil suami atau istri orang ya. Karena kan perintah Tuhan, jangan ingin memiliki barang orang, istri orang, keluarga orang, milik orang ya teman-teman. Itu kan sesuai perintah hukum Taurat Musa ya teman-teman. Teman-teman, itulah hukum Nabi Musa, Taurat Musa ya teman-teman, di atas gunung Sinai itu teman-teman gitu. Jadi tiga-tiganya tetap nggak bahagia teman-teman ya. Tetap itu satu hukum itu tetap ada konsekuensinya. Ini hukum dunia ya teman-teman, dia tetap akan mendapatkan sanksi sosial ya teman. Anak-anaknya pun akan mendapatkan sanksi sosial teman-teman. Anak istri kedua ini sanksi sosial, sanksi penderitaan, dia tidak diakui, tidak bisa menjadi istri sah karena istri pertamanya nggak boleh cerai, nggak bisa cerai, nggak ada nikah siri, itu nggak ada. Tidak ada teman-teman kayak gitu ya. Tapi kalau orang yang melanggar ya urusan dia dengan Tuhan ya teman-teman gitu. Itulah teman-teman hukum di dunia ini. Itu ya hukum Tuhan, aku nggak tahu urusan Tuhan ya toh. Itu kan pengalaman ya teman-teman. Sehingga tiga-tiganya tetap menderita. Sehingga kalau kamu mau bahagia, mau enak ya teman-teman, nah itu jangan melanggar perintah Tuhan, jangan mengingini barang orang, jangan ingin istri suami orang ya. Nah itu teman-teman, itu kamu baru bahagia di bumi ya teman-teman. Kerja keras, mendapatkan hasil yang baik ya teman-teman. Jangan ingin milik orang, jangan mencuri, jangan berbuat jahat, jangan berbuat curang, jangan ngakali orang ya teman-teman. Itu kamu ndak bahagia semuanya, karena semua kan harus dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Semuanya ada konsekuensinya sendiri. Itu hukum di dunia. Nanti hukum Tuhan kita nggak tahu, itu urusan Tuhan gitu ya teman-teman. Suka nggak suka, mau nggak mau, senang atau tidak, itu urusan Tuhan dengan dirimu ya. Jadi itu fakta teman-teman. Suka nggak suka, mau nggak mau, ya itu faktanya. Nggak bisa ya melanggar fakta. Jadi kalau kita menikah Kristen ya teman-teman, itu tidak bisa cerai. Suami istri itu tidak bisa cerai, tetap akan terikat sampai akhir hidupnya. Dia akan terikat di bumi, akan terikat di sono bersama Tuhan di sono ya. Jadi itulah teman-teman, biar orang mau A B C D Z terserah dia ya. Yang penting
kita tidak melakukan hal yang melanggar norma-norma agama. Setiap orang kan punya hak sendiri ya, tidak semua orang menyukai kita ya teman-teman. Jangan berharap orang menyukai kita ya teman-teman. Kita teman-teman, yang penting kita nggak melanggar, kita makan kerja keras sendiri, nyari duit sendiri, nggak makan rekening orang ya kan, gitu teman-teman semuanya. Kita balik ya, ini seri kedua. Tadi mati HP ini, tak jadiin 2 seri lah, kepanjangan ya teman-teman. Kita balik ke sini ya. Inilah sambal tempe orek ya teman-teman, dan ini adalah terong ya. Inilah teman-teman, tadi aku jadikan dua episode aja lah, sekarang aku jadiin 2 karena kepanjangan, HP-nya panas ya. Nah, ini pesawat lewat tuh teman-teman, rumahku tuh deket Halim, ini pesawat lewat. Jadi inilah ya teman-teman seri keduanya. Nyambung ini ya, gitulah. Itu dulu ya teman-teman, pagi menjelang siang ini nyambung tadi ya. Inilah orek tempe. Kalau teman-teman nggak ada tempe, teman-teman bisa ganti tahu ya. Tahu ya teman-teman, tahu dipotong-potong, digoreng dulu ya. Kalau teman-teman ada yang nggak suka tempe, silahkan diganti tahu ya. Tahu boleh, tempe boleh, terserah ya teman-teman. Nah, ada orang nggak suka tempe, sukanya tahu, monggo aja ya teman-teman. Ini juga terong, kalau teman-teman nggak suka terong bisa diganti labus ya, monggo aja ya. Di daun kemangi kalau memang teman-teman nggak suka, nih optional ya teman-teman, bisa nggak pakai. Ini kan aku bikin namanya terong daun kemangi, kan ada yang suka bau kemangi itu, nggak suka teman-teman, diganti aja nggak apa-apa, bisa ditambah tahu, tempe, bakso, monggo aja ya teman-teman. Itu dulu ya teman-teman, pagi menjelang siang ya. Mudah-mudahan shareku ya, jawabanku ya teman-teman bermanfaat lah, gitu aja yang mendengar. Suka nggak suka, memang itu kebenaran ya teman-teman, aku harus mengungkapkan ya teman-teman. Bener enggak ya itu urusan, terserah kita yang menerimanya ya teman-teman, tapi kebenaran tetap kebenaran, itu fakta ya teman-teman. Itu aja, terima kasih. Itu sesuai pendapatku ya teman-teman. Mudah-mudahan shareku, pendapatku bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi pagi ini masakanku ya, tempe, sambal tempe karo terong kemangi, gitu ya teman-teman. Ini terong kemanginya teman-teman bisa ditambahi gula 1 sendok supaya nggak terlalu asin ya. Jamanya ini lodeh terong kemangi sama sambal tempe. Ini teman-teman, sambal tempenya kalau teman-teman mau kasih kecap silahkan ya, pakai kecap boleh. Teman-teman terserah, bebas saja teman-teman semuanya ya. Kasih kecap ya monggo ya teman-teman, nggak pakai terasi ya nggak apa-apa. Itu teman-teman yang vegetarian nggak usah pakai terasi, pakai kecap ya. Ini juga teman-teman kalau nggak suka kemangi nggak usah, itu optional aja gitu ya teman-teman semuanya. Saya ambil tamil ya biar tamilnya bagus. Oke, gitu dulu teman-teman semua, sehat selalu lah, wis gitu dulu.